Mari kita bangkit berdiri saat ini. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu jadi kehendak-mu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Darah Yesus sucikan kami, darah Yesus benteng kami. Lawat kami semua Tuhan, dan namamu dimuliakan Tuhan. Berkati kami semua, nyatakan kuasa kasih-Mu. Lawat kami semua secara pribadi ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan, silakan duduk. Shalom. Hari ini kita bahas tentang orang mati. Ngomong sama sebelahnya, kamu orang hidup. Dalam hidup ini saya paling suka tidak tahu masalah teknologi yang canggih-canggih. Maka saya selalu pakai Nokia. Saya hanya bisa telepon dan SMS. Tidak ada WhatsApp, tidak ada BlackBerry, tidak ada media sosial. Suatu kali ada yang memfitnah saya, membuat komentar ada di medsos di Facebook. Langsung saya ngomong, gimana tahu saya caranya? Wong sampai sekarang aja YouTube tidak ngerti. Jadi saya paling bahagia walaupun saya tidak tahu teknologi canggih-canggih. Nokia selamanya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang dunia orang mati. Mari kita buka Alkitab kita saat ini dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan 31. Saudara yang genap, saya ganjil. Kitab Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Lalu orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Tetapi Abraham berkata, anak ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengar kesaksian itu. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Sudah yang kasih Tuhan, di situ dikatakan Lazarus dan orang kaya. Kalau kita perhatikan, Lazarus mati kelaparan karena dia bukan orang Manado. Kalau dia orang Manado, dia tidak akan mati kelaparan. Kenapa? Anjing menjilat langsung jadi rica-rica. Tapi Lazarus orang Yahudi, maka dia mati kelaparan. Dan Alkitab mengatakan bahwa rohnya dibawa ada di pangkuan Abraham. Dan orang kaya itu juga mati. Dan ada di dunia orang mati. Dan dikatakan ada jurang pemisah. Ada apa saudara? Ada jurang apa? Jurang pemisah. Nah, hari ini kita bahas. Kenapa ada pemanggilan arwah? Kenapa ada namanya penghormatan arwah? Karena setelah Imlek rata-rata biasa nih setelah itu ke kuburan. Betul? 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 Yang ngomong ya itu sering lakuin.
Saudara, kenapa ada penghormatan arwah dan ada namanya pemanggilan arwah? Yang pertama, dipercaya ada kehidupan setelah kematian. Apa saudara? Ada apa saudara? Ada kehidupan setelah apa? Kematian. Yang kedua, dipercaya bahwa arwah orang meninggal bisa menjadi pengantara antara Allah dan manusia, antara dewa dan manusia. Makanya ada orang-orang tertentu di kuburan memanjatkan doa-doa, terutama di kuburan orang yang dianggap suci, sakti, atau pembuka desa, atau pembuka kampung, atau pembuka kota. Supaya apa? Supaya arwah orang meninggal ini membawa doa-doa yang dikatakan itu menghadap kepada yang maha kuasa. Maka ada namanya penghormatan arwah. Apa saudara? Apa saudara? Terutama arwah leluhur. Makanya ada yang di kuburan, sembayangan. Nah, supaya apa? Supaya arwah orang yang meninggal ini membawa doa-doa mereka kepada yang maha kuasa. Nah, yang ketiga, dipercaya bahwa arwah orang yang meninggal itu tahu masa lalu dan masa akan datang. Apa saudara? Tahu masa lalu dan apa saudara? Masa akan datang. Maka disebut roh peramal. Apa saudara? Nah, dan yang keempat, dipercaya bahwa arwah orang yang meninggal itu punya kemampuan, kekuatan supranatural. Apa saudara? Dan yang kelima, ini yang parah. Saudara. Dipercaya arwah orang yang meninggal lebih jujur daripada orang hidup. Makanya kalau ngimpi ketemu kakeknya yang sudah mati, besok nomor togelnya 50, belikan. Dan kasih wedang kopi di kuburan. Walaupun dia tahu ayahnya tukang tipu, tetap nomor togel dibelikan 50. Tiba-tiba blong, tidak keluar nomornya, mimpi lagi dibelikan. Makanya waktu zaman SD SB, yang tidak mimpi dipaksa mimpi, betul? Termasuk orang gila ditanyain nomor, betul? Yang ketawa pernah nanya orang gila. Kenapa? Dipercaya bahwa arwah orang yang meninggal lebih jujur daripada orang hidup. Nah, makanya ada namanya pemanggilan arwah. Nah, sebelum saya bertobat, saya belajar ilmu Ngerogo Sukmo. Waktu saya belajar ilmu Ngerogo Sukmo, guru saya berkata sama saya, dalam ilmu Ngerogo Sukmo itu adalah dasar dari ilmu kebatinan. Dasar dari ilmu batin. Nah, tetapi ada resikonya. 80% gagal. Maksud guru gimana? 80% gagal, kamu mati. Karena kamu harus mengalami hidup dalam mati. Nah, waktu di tengah-tengah antara hidup dan mati, banyak yang keterusan mati. Ngerogo Sukmo ini. Itu berat, saudara. Mati sak juring urip, urip sak juring pati. Antara hidup dan mati di tengah-tengah. Nah, 80% gagal, mati. Nah, 20% hidup. Hidupnya gimana? 10% edan. Contohnya ada enggak guru? Ada. Cantrikku, pembantu setiaku. Ini, orangnya gini. Karena dia Ngerogo Sukmo gagal, jadi gini. Nah, 80% mati, 20% hidup. 10% berarti tinggal 10%. Kalau 10% berhasil gimana? Kamu akan menguasai semua ilmu batin. Karena itu dasar dari ilmu batin. Yaitu apa? Kamu bisa punya kemampuan. Roh kamu pindah ke binatang. Termasuk roh kamu bisa masuk dalam tubuh manusia untuk menyetop jantung manusia. Santet tingkat tertinggi. Stop! Selesai. Tapi 10%. Pikir dulu. Terusan saya tanya guru saya. Guru, pernah enggak dalam setiap generasi yang berhasil?
Tahu enggak kenapa kamu saya pilih? Karena banyak yang gagal. Jadi tinggal sekarang kamu. Guru, apakah aku pasti berhasil? Lihat dari mata kamu, mata pembunuh, pasti bisa. Tapi kalau gagal gimana? Mati. Hidup 10%. 10% apa yang saya lakukan? Waktu itu saya gini. Saya lakukan tanpa bertanya. Coba. Itu antara hidup dan mati. 3 hari 3 malam tanpa makan, tanpa tidur. Hanya menatap satu tintir. Itu namanya teplok dari minyak tanah, api. Itu konsentrasi di situ. Nah, dari sampai apinya itu 1, tiba-tiba terpecah menjadi 4 sampai 5. Kenapa 4 5? Karena kepala udah gini. Kepala udah gini. Kenapa? Kan konsentrasi terus. 1 jam konsentrasi, udah gini, betul? 2 jam konsentrasi, 3 jam jadi sih. Itu apinya jadi banyak. Terus konsentrasi. Sama guru saya dikasih minyak teplok terus. Nah setelah itu tiba-tiba, begitu langsung kembali ke api 1. Roh itu keluar. Set, nafas berhenti. Disitulah dasar ilmu batin. Disitulah saya tahu yang namanya sedulur papat limo panjen. Apakah di dalam diri manusia ada saudara kembar? Nah, sering kalau bayi baru lahir, nah itu tali pusatnya diambil, setelah itu dikasih satu tempat, dikasih kembang setaman, dikasih benda penerang, supaya apa? Supaya saudara kembar sang jabang bayi menyertai sang jabang bayi. Kepercayaan itu sampai saat ini masih ada. Betul? Betul? Nah, sekarang akan kita bahas yang disebut tali batin. Apakah dalam diri manusia ada saudara kembar? Nah, saya minta untuk contoh. Pak, ini yang nganter saya. Karena dia yang nganter saya jadi malaikatnya. Sini. Ini, Pak. Ya. Ini Bapak sini, Pak. Iya. Contoh aja. Contoh aja. Bapak ini, Pak ya. Untuk jadi setannya. Santai aja. Kenapa dia jadi malaikat? Karena dia nraktir saya minum. Ini tak kasih nama Pak Bejo. Sebelum dia sebesar ini, pasti pernah menjadi seorang bayi. Betul? Langsung di sini adalah setan. Kenapa ada setan? Ingat, setan seperti singa yang mengaum-ngaum mengelilingi kita. Betul? Langsung di sini ada malaikat. Haleluya. Kenapa ada malaikat? Karena orang tuanya orang Kristen. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita. Waktu usia 1 tahun, roh setan ini membentuk sama seperti dia 1 tahun. Malaikat tidak berubah bentuk. Usia 7 tahun, roh ini membentuk sama seperti dia 7 tahun. Tapi malaikat tidak berubah bentuk. Usia 17 tahun, roh ini membentuk sama seperti dia 17 tahun. Malaikat tidak berubah bentuk. Usia 17 tahun, murtad menyangkal Tuhan. Belajar ilmu batin. Rogo Sukmo. Malaikat pulang. Goodbye, pulang. Pertama kali dia lihat adalah roh ini. Makanya orang kalau ngerogoh sukmo, yang pertama kali lihat adalah dirinya sendiri. Apa saudara? Wujudnya sama, tapi telanjang. Kok tahu Pak? Praktek. Dan roh ini yang pertama kali masuk.
menghubungkan roh-roh yang lain. Jelas? Jelas? Menghubungkan apa saudara? Usia 70 tahun mati. Innalillahi. Karena tidak dalam Tuhan. Langsung terpisah di antara orang hidup. Dunia orang ada jurang tetapi yang ada di kuburan adalah ini. Yang wujudnya sama seperti ini. Dan roh ini pula yang mendatangi anak cucunya ini. Suaranya sama, cara bicara semua sama. Kenapa? Karena roh ini yang mendampingi sejak lahir. Jelas? Jelas? Nah, biasanya kalau pemanggilan arwah, baca mantra, 3 kali. Gedruk. Nah, roh ini yang muncul. Kenapa 3 kali? Karena passwordnya 3 kali. Pak, kalau terlalu semangat keterusan 4 gimana? Nggak muncul. Passwordnya B. Kenapa 3 kali? Apa yang dilakukan setan itu tidak ada hal yang baru. Itu menjiplak, menduplikat apa yang dilakukan Tuhan untuk menyesatkan manusia. Ingat, 3 hari Yesus bang. Dek, 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 dek. Muncul. Nah, roh ini pula nanti akan mengajarkan kalau dipanggil masuk ke dukun, lep ilmu perewangan, dek tidur, langsung bangun, suaranya semua sama, langsung ngajar yang baik-baik. Kok tahu Pak? Praktek. Kenapa roh ini tahu semuanya tentang ini? Karena roh ini mendampingi sejak lahir. Yang roh ini pula yang menghantarkan untuk melajari ilmu roh gosukmo. Apa itu roh gosukmo? Pada waktu roh ini keluar, berarti ini kosong. Artinya apa? Harus ada roh yang masuk, ini yang menggantikan. Sehingga tubuhnya ini adalah rohnya ini. Tapi rohnya ini sudah keluar. Kau tahu Pak? Praktek. Nah, makanya orang roh gosukmo itu nafas pasti berhenti. Jantung berdetaknya tambah pelan. Tidak boleh lama-lama. Kenapa? Kalau lama keterusan bablas mati. Nah, karena apa? Karena yang di tubuhnya ini adalah roh lain. Jelas? Ini yang untuk gantiin rohnya ini. Nah, rohnya dia di mana? Keluar. Nah, makasih. Maka disebut tali batin. Apa saudara? Karena yang menggantikan. Nah, sebelum saya bertobat, ilmu ini sering saya gunakan untuk adu ayam. Saya kan suka adu ayam. Saya itu adu ayam usia 9 tahun. Sudah bawa kiso. Apit, asor, pur, apal. Beli ayam yang pedotan pernah kalah. Kalau ayam pedotan pernah kalah, dihadapkan lawan yang bentuknya sama dengan yang pernah ngalahkan ayam itu, satu air pasti keok. Betul? Yang semangat ngomong keok sering adu bite. Waktu pertama ayam saya lari. Waktu kedua ayam saya lari. Kalau ketiga lari dinyatakan kalah. Waktu yang ketiga itulah di kalangan ayam itu saya mundur. Kenapa mundur? Karena badan saya tidak boleh disentuh oleh manusia. Kalau disentuh manusia, bablas mati. Makanya harus menguasai ilmu tameng wojo. Dan tali batin itu harus yang menggantikan rogo saya. Begitu mundur, baca mata tameng wojo. Kalau orang nyentuh mental, dibacok kebal. Roh saya keluar dari tubuh. Kalau ketiga nyatakan kalah, saya itu taruhan dinaikkan 1.000 jadi 5.000. Saya bertaruh di ayam saya. Lawan saya semua yang kalangan bertaruh di lawan saya. Waktu yang ketiga itulah roh saya keluar. Yes, pindah ke ayam.
Langsung yang di dalam adalah saya sendiri. Langsung tak jebret, keok. Biasanya tak sikat bagian pantat ayamnya. Keok. Menang. Makanya saya adu ayam tidak pernah terkalahkan sampai sekarang. Kenapa? Setelah bertobat berhenti. Jadi, karena kalau sampai kalah lagi kan berarti rekornya pernah kalah. Makanya tidak mau. Setelah bertobat berhenti. Karena rohnya keluar, pindah. Disitulah saya belajar dasar ilmu batin. Nah, pada waktu Ngrogo Sukmo, yang pertama kali lihat adalah dirinya Kenapa dirinya sendiri? Ini yang menggantikan roh yang dalam raga. Jelas? Ini masuk, ini keluar. Supaya raga ini tidak kosong. Nah, setelah itu, waktu Ngrogo Sukmo, saya lihat, waktu itu saya lihat sekali, yaitu awan hitam, namanya alam gaib. Nah, di situ akan ketemu raja-raja zaman dahulu, panglima-panglima, jenderal-jenderal, presiden-presiden zaman dulu yang mati-mati. Itu namanya alam gaib. Tapi itu bukan arwah orang mati, tetapi roh-roh setan yang mendampingi mereka-mereka yang sudah Nah, itu ada di alam ini. Makanya ada orang bertapa ketemu Gajah Mada. Ada yang bertapa ketemu Presiden Soekarno. Waktu bertapa ketemu Hayam Wuruk, ketemu Raja Siliwangi. Itu ada di mana? Ada di alam maya ini, alam gaib ini. Ini adalah bukan arwah orang mati, tapi roh-roh setan yang mendampingi mereka. Mereka-mereka yang sudah mati zaman dahulu. Jelas? Nah, setelah itu, di situ ada lautan kaca. Seluruh dunia bisa dilihat. Itu alam gaib yang sebenarnya. Nanti lain itu saya jadi tentang dasar ilmu santet namanya. Nah, situ, alam gaib, lautan kaca. Makanya kalau ada kecurian mobil, langsung dukun baca mantra. Langsung pakai ilmu terawang. Set, perampoknya ini, penjahatnya ini, letaknya di sini, barang bukti di sini. Tangkap jam sekian, pasti ketangkap. Itu ada di mana? Di lautan kaca ini. Tapi dukunnya sendiri, kehilangan sepeda motor, lapor polisi. Kenapa? Setiap orang yang menggunakan jasa ilmu terawang, itu ada kutukan, bangkrut seumur hidup. Makanya dulu yang sering bertanya sebelum saya bertobat, itu polisi. Makanya setelah pensiun hancur habis. Tapi kalau polisi dulunya tidak pernah minta jasa ilmu terawang, pensiun biasa aja tetap diberkati. Itu ilmu terawang. Itu terutama untuk kasus pembunuhan, perampokan, pencurian. Nah, kenapa saya tahu kutukannya? Itu gara-gara apa? Waktu saya belajar ilmu terawang, itu kan masih panas-panasnya ingin nyoba terus. Suatu kali, ayam guru saya dibedok, dicuri tetangga. Saya ngomong sama guru saya, tenang, saya tangkap pencuri ayam guru. Saya sikat nanti. Waktu saya mau baca mantra, guru saya ngomong, stop, jangan gunakan ilmu itu untuk kamu. Kenapa guru? Harga ayam dan kutukannya, berat kutukannya. Disitulah saya baru ngerti. Semua yang minta jasa ilmu terawang, bangkrut seumur hidup. Setelah lautan kaca, baru ada terowongan menuju ke bawah. Ke bawah. Dan disitulah arwah-arwah orang yang meninggal. Waktu itu di terowongan gelap gulita itu, Alkitab mengatakan apa? Jurang pemisah. Saya mau masuk terowongan itu. Guru saya berkata, stop sampai di sini. Kenapa guru? Kalau kamu masuk terowongan itu, kamu tidak bisa kembali ke dunia orang hidup. Pak pernah masuk. Kalau aku masuk di situ tidak khotbah hari ini. Itu menuju ke bawah. Makanya banyak orang Rogo Sukmo, semedi, ingin tahu alam roh yang sebenarnya. Dia penasaran masuk terowongan itu, bablas ndak balik mati. Makanya banyak orang bertapa, keterusan mati. Jelas?
Karena ingin tahu dunia orang mati yang sebenarnya. Disitulah saya guru saya yang memegang kunci itu. Sing daurip sang yang murbeng dumati, yang maha kuasa, yang membuat kehidupan. Jadi sehebat ilmu kamu apapun, kamu tidak bisa keluar masuk hidup-hidup dari situ. Karena di situ adalah kodrat dari sing daurip yang maha kuasa. Maka saya belum pernah masuk terowongan itu. Kalau masuk hari ini tidak. Nah, disitulah saya baru mengerti. Disitulah kertak, gigi, ratap, dan tangis. Jadi kalau orang yang mati dalam Tuhan, langsung dibawa ke Firdaus untuk menunggu hari pembagian mahkota memerintah bersama Tuhan. Amin. Tapi orang yang tidak dalam Tuhan atau mati bunuh diri, langsung arwahnya masuk ke dunia orang mati untuk menunggu hari tidak ada 7 harian, 40 harian, 1000 harian, cari mie ayam, siomay, bakpao. Ingat saudara, kenapa? Apa yang dilakukan setan itu menjiplak apa yang dilakukan Tuhan. 7 hari. Ingat, Sabat, hari ke-7. Jelas? 40 harian. Yesus menampakkan diri selama berapa lama? 40 hari. Betul? 1000 hari. Kerajaan 1000 tahun. Jadi apa yang dilakukan setan tidak ada yang baru. Jelas? 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 Tidak ada yang mendadak? Tidak ada yang baru. Nah, dari saudara, kalau mimpi ketemu orang-orang yang sudah mati, itu bukan arwah mereka, tapi roh setan yang mendampingi, yang mengelilingi mereka semasa hidupnya. Loh, Pak, kalau saya ketemu pendeta yang sudah mati dalam mimpi, itu setan yang goda pendeta setiap hari. Jelas? Dan kalau pemanggilan arwah, pasti akan mengajarkan yang baik-baik. Kenapa? Untuk menyesatkan manusia, supaya manusia terkena kutuk alam kubur. Apa saudara? Apa saudara? Nah, sebelum saya bertobat, manggil arwah itu tidak boleh. Orang kebatinan aja itu tahu. Karena ada namanya kutuk alam kubur. Langit menjadi tembaga, tanah menjadi besi. Artinya apa? Suatu tempat yang digunakan kutuk yang memanggil arwah, pemujaan arwah. Maka tempat yang terkena kutukan akan banyak musibah dan bencana. Kemiskinan dan kehancuran. Kita tahu Indonesia harusnya menjadi negara kaya raya. Tanah subur. Tongkat kayu dilempar jadi pohon. Karena tongkatnya dari pohon singkong. Betul? 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 Didukung oleh 2 musim. Kemarau dan hujan. Artinya bisa panen setiap kali. Betul? Beda di luar negeri. Harus ada apa? Musim salju. Emas, uranium, tambang, batu bara, minyak bumi. Semua ada di Indonesia. Tapi Indonesia menjadi negara miskin nomor berapa di dunia. Betul? Kenapa? Bayangin. Mau maju nyalonkan sesuatu. Pergi ke kuburan untuk dilantik. Betul? Kutuk alamku. Pejabat-pejabat. Banyak tanya sama roh orang. Lihat Papua. Papua harusnya menjadi negara. Harus jadi apa? Harusnya menjadi pulau terkaya di Indonesia. Betul? Betul? Itu adalah negara Indonesia. Dan pulau harusnya di pulau terkaya di Indonesia. Emas! Gunung emas. Betul? Betul? Tetapi penduduknya selalu memuja-muja arwah orang mati. Akhirnya pakai koteka. Betul? Betul?
Kalimantan, Dayak, kutuk alamku, kubur. Betul? Betul? Toraja, NTT, semua terkena kutuk alam kubur. Ikan melimpah di Indonesia. Betul? Perhatiin Indonesia. Setiap tahun ada musibah, bencana. Jadi kutuk alam kubur itu harus dipatahkan, dibatalkan di dalam nama Yesus atas Indonesia ini. Jelas? Kalau saudara ada yang manggil-manggil arwah, pasti setiap malam mimpi ketemu arwah. Berarti ada ikatan kutuk alam kubur yang harus dibatalkan dalam nama Yesus. Jelas? Jelas? Nah, dipoto kakeknya. Kek, cucu minta pandai ya kek. Gimana mau ngasih pandai? Wong kakeknya aja SD ndak lulus. Kenapa? Karena dipercaya punya kemampuan superana, tahu masa lalu dan masa yang akan datang. Jelas? Jelas? Saudara, sering orang ingin tahu masa akan datang. Betul? Suatu kali, saya ngomong sama guru saya, dalam hidup ini, enak enggak guru tahu masa akan datang? Guru saya ngomong gini, lebih baik kita tidak tahu masa akan datang, tapi kita jalani hidup kita apa adanya. Kenapa? Justru kalau kita tahu masa akan datang, itu tidak baik untuk kita. Kenapa guru? Jalanin aja hidup ini. Setelah saya bertobat, saya baru mengerti kata-kata itu. Lebih baik tidak tahu masa akan datang, tapi yang kita tahu, masa akan datang kita adalah indah pada waktunya. Dalam Tuhan. Amin. Amin. Kenapa saya ngomong demikian? Sering Tuhan memberi saya penglihatan masa yang akan datang. Disitulah saya merasakan. Suatu kali, ada seorang, kira-kira umurnya masih ya di bawah 40. Dia telepon saya, Pak Daud, saya punya anak. Anak saya itu masih kecil, di bawah 5 tahun. Kira-kira di bawah 5 tahun. Sekarang sakit. Tiba-tiba saya ngeliat bahwa anaknya itu akan meninggal malam itu juga. Perasaan saya gimana? Sedih. Lebih baik saya tidak tahu daripada tahu. Betul? Betul? Waktu saya lihat itu, ada lagu pujian, Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Saya tidak bisa bahasa Inggris. Misalnya hanya I love you. Sama ayahnya yang minta tolong saya. Saya ngomong sama dia, malam ini anak akan mati. Kan kamu ingin tahu masa yang akan datang. Saya beritahu masa yang akan datang. Yang Maha Kuasa sudah memberi saya penglihatan. Malam ini anakmu mati. Hah? Nih, setelkan musik. Dia nyetel, tak suruh nyetel lagu. Kamu nyanyi lagu ini untuk menghantarkan anakmu yang akan mati. Karena kamu ingin tahu masa yang akan datang. Dia nyanyi, Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Dia nyanyi itu. Anaknya meninggal. Walaupun dia ahli bela diri, jago bela diri, nangis juga kelengkengan waktu anaknya mati. Saya ngomong sama dia, kamu ingin, kan sering tanya, enak juga tahu masa akan datang. Saya bilang, lebih baik kita tidak tahu masa yang akan datang, tapi kita menjalani hidup kita apa adanya. Yang kita percaya satu, indah pada waktunya. Bahwa Tuhan merencanakan kita masa yang depan yang indah.
Amin. Amin. Makanya kalau ada orang tanya sama saya tentang masa akan datang, saya ngomong dia, lebih baik kita tidak tahu masa akan datang. Tapi yang kita percaya satu, bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik. Indah pada waktu, segala sesuatu indah. Banyak, saudara. Makanya saya itu kalau diminta orang, Pak Daud, gimana masa akan datang? Tahu enggak? 2017, 2018, secara ekonomi, makroekonomi, gimana? Saya punya kawan ahli ekonomi semua. Ngobrol-ngobrol sama saya setiap kali ketemu. Saya ngomong sama mereka, lebih baik saya tidak tahu daripada tahu. Tapi ingat, yang saya percaya, anak cucu orang benar tidak meminta-minta. Amin. Amin. Nah, jadi ingat saudara, enaknya dalam hidup itu gimana? Jalani aja. Suatu kali, saya ditanya, ada calon gubernur. 2 orang, calon gubernur dan cawagup. Aduh, saya bisa menang atau kalah? Saya ngomong sama dia. Kalah atau menang, itu urusan belakang. Yang penting maju duluan. Jalan dulu, baru mikir. Karena ke depan, kita tidak tahu. Betul? 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 Yang saya percaya satu, bahwa rencana Tuhan itu yang terindah. Yang kedua, kalau kita mati dalam Tuhan, detik itu juga kita ada di untuk menunggu hari pembagian mahkota, memerintah bersama Tuhan. Sebenarnya saya itu tidak mau jadi hamba Tuhan. Pak Irman tahu perjuangan hidup saya. Karena hamba Tuhan itu banyak proyek thank you-nya. Proyek terima dan iman terus, uangnya tidak jelas. Saya beritahu, saya hargai keberanian Pak Irman. Dari Tuban sampai Surabaya. Kalau saya terus terang tidak mampu. Kenapa? Makanya saya tahu, saya tidak boleh jadi gembala. Bisa edan aku, saudara. Karena saya ini orangnya itu harus semua ada. Waktu saya bisnis plastik, nanti sore saya kesaksian bagaimana saya merintis bisnis. Saya merintis bisnis modal hanya Rp100.000. Sampai jadi pabrik plastik. Dan puji Tuhan, dari saya lahir sampai umur 43, saya tidak pernah utang bank. Saudara boleh cek bank seluruh dunia tentang saya, pasti seputih salju. Bahkan ada satu owner bank ngomong sama saya, Pak Daud, buat sekali-sekali Pak Daud utang. Tak kasih 2M tanpa jaminan. Cukup jaminannya hanya 1 tok. Nama Daud Tony aja, udah cukup. 2M. Enggak, kenapa? Kebetulan saya ini enggak bisa utang. Saya utang 1 juta aja, bisa stres aku. Nah, waktu saya merintis bisnis, saya berhasil. Di situ saya lupa panggilan Tuhan. Waktu saya lupa panggilan Tuhan, karena apa? Saya lihat pendeta, saya kan sekolah Alkitab tahu persis kehidupan pendeta. Capek-capek doakan dalam nama Yesus sampai idunin tek. Pulang, jemaatnya berkata, thank you, Tuhan berkati. Wah, ini bukannya cuan tapi nombok. Pulang pergi bayar wah, ketok ini jadi hamba Tuhan nih. Waduh, enggak cocok ini. Saya lihat teman-teman saya, tahu enggak? Saya salut sama Pak Irman.
Saya itu sekolah Alkitab perintisan. Dari kelas 1 sampai lulus. Hanya 2 orang loh, saudara. Jemaat hanya 2 orang kok. Kalau satunya mati, berarti tinggal. Kan saya pernah ngalami perintisan. Sekolah Alkitab itu gimana? Hidup di desa. Saya mandiin orang gila yang tidak mandi 15 tahun. Sampai muntah-muntah. Bayangin, yang doain, yang lepas muntah-muntah. Yang didoain. Mulutnya bau banget. Bayangin, tidak mandi. Dan dia makan tuh asal semua makan. 15 tahun. Tidak keramas. Tidak gosok gigi. Saya mandiin. Yang mandiin yang muntah. Dia gini, belak. Saya lihat perjuangan untuk jadi hamba. Saya bisnis berhasil. Saya tidak khotbah. Makanya sempat Pak Irman pernah ikut kelas saya di Kertajaya. Setelah itu tiba-tiba menghilang. Kenapa? Berat pelayanan itu. Setelah saya bisnis berhasil, tiba-tiba waktu saya doa, Tuhan bicara sama saya, Daud. Ada apa Tuhan? Sudah waktunya kamu pulang ke rumah Bapak. Mati. Saya ngomong sama Tuhan, aku belum siap. Karena aku belum memberikan hidupku yang terbaik. Tuhan, kalau umurku boleh diperpanjang, aku akan melayani Engkau baik-baik. Tapi perkenankan hidupku boleh diperpanjang. Tuhan berkata, hari ini kamu pulang. Di situ bingung saya. Gimana modelnya saya mati? Apa model gini? Bingung. Karena apa? Belum sih. Karena belum menjalani proyek thank you. Saya pamit mama saya. Mama, saya mau pulang ke rumah Bapak. Wait, jangan apa? Saya bingung modelnya mati ini caranya piye gitu loh. Saya bingung. Saya boncengan sepeda motor kawan saya. Buar nabrak truk jalan 60 tanpa ngerem. Badan saya temangsang di bak truk gini. Roh saya keluar. Saya lihat roh saya sendiri. Saya lihat tubuh saya terpisah. Ada malaikat yang tingginya 3 meter. Menjemput saya. Saya disuruh naik ke atas terus. Ke satu tempat. Tangganya terbuat dari emas. Dan apa yang terjadi? Saya lihat malaikat memuji menyembah Tuhan seperti derau air bah. Dan disitulah malaikat itu menjelaskan ke saya. Di sana ada satu bahasa. Bukan bahasa Indonesia, bahasa malaikat. Saya juga ngomong. Ada bahasa di sana. Ada bahasa di sana. Lagu-lagu pujian penyembahan sebelum dinyanyikan di bumi, terlebih dahulu dinyanyikan di surga. Jadi lagu-lagu baru kita di bumi ini, itu lagu expirednya surga. Stok lama. Dan waktu itu saya dengar lagu apa? Biar awan kemuliaanmu turunlah memenuhi bait suci. Kedero air bah. Malaikat itu ngomong, mari kau ke satu
ruangan dulu. Saya disuruh masuk satu ruangan sebelum menghadap yang maha kuasa. Saya masuk ruangan, tirainya terkoyak dari atas ke bawah. Saya lihat tabut perjanjian. Malaikat itu berkata, apa yang dilihat Musa tentang kemah suci, inilah gambaran dari tempat ini. Di situ saya lihat tabut perjanjian. Saya masuk ruangan maha kudus. Malaikat itu berkata, mari engkau menghadap yang maha kuasa. Ke tangga itu lagi. Di sana tidak ada matahari, bintang dan bulan. Yang di tahta itu berkata, Daud, 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 Daud. Sudah waktunya engkau ada di tempat ini. Tapi karena umurmu minta diperpanjang di muka bumi, maka aku kabulkan permintaanmu. Selama umurmu diperpanjang di muka bumi, pergunakanlah sebaik-baiknya. Karena pada waktunya tiba, engkau akan kembali ke tempat ini lagi untuk selama-lamanya. Tapi sebelum engkau kembali ke muka bumi, akan kutunjukkan masa yang akan datang atas hidupmu, bangsamu, dan dirimu. Yes. Langsung di tahta itu tangannya gini. Yes. Ke layar lebar. Jadi sebenarnya hari-hari yang akan terjadi atas hidup kita sudah ada di sana. Saya lihat bom meledak di sana sini. Waktu saya lihat bom meledak di sana sini, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku enggak jadi balik, enggak apa-apalah. Gimana mau balik, mau siap di bom apa? Saya lihat Indonesia terpecah menjadi tiga. Timor-timor sudah pecah. Ada dua lagi yang akan pecah. Saya lihat pergulaan. Yes. Indonesia akan dipulihkan Tuhan. 25 tahun dimulai krisis 98. Yes. Krisis 98. Indonesia dipulihkan. Berapa lama saudara? 25 tahun. Berarti masih tahun berapa? 2023. Pemulihan itu awal pemulihan. Apa saudara? Awal apa? Awal 2023. Itu baru awal. Yes. Langsung tunjukkan. Mari akan kutunjukkan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tangan saya dipegang. Satu tempat. Saya tidak bisa lihat wajahnya. Terang ke matahari. Akulah Alfa, akulah Omega, akulah YHWH. Rekaman-rekaman apa yang akan terjadi atas hidup saya ada, saudara. Nah, ditunjukkan tentang rumah Bapak, lantainya emas. Dan di situ ada pagar. Pagar itu terbuat dari apa? Batu blue safir, batu ruby, batu emerald, dan tidak ada batu akik. Batu akik renek. Saya lihat apa? Batu ruby, vision blood merah darah. Saya lihat emerald hijau seperti traffic light. Saya lihat ametis, ada ametis. Ametis ada. Saya lihat cat eye, batu-batu permata. Itu jadi pagar. Bayangin, Pak Irman punya ruby segini, itu dipakai gini terus. Padahal di sana hanya Pak. Lantainya emas. Lantainya emas. Nah itu. Apa yang ingin kau tanyakan atas hidupmu? Akan kujawab.
Tuhan, kapan engkau datang? Tuhan berkata, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Tidak ada nabi, malaikat, atau manusia apapun yang tahu kapan aku datang. Tapi yang perlu engkau tahu, aku menyertai umatku sampai kesudahan zaman. Kalau gitu Tuhan, aku minta yang kedua. Aku ingin tahu siapakah istriku dan anakku di masa depan. Tunjukkan. Yes. Ada perempuan rambut lurus. Mau lihat wajahnya, ditutup. Tuhan, ini yang rambut lurus jutaan gimana nyarinya? Betul? Engkau akan ketemu di satu tempat. Yes. Betul. Saya ketemu istri saya di KKR. Di Jogja. Istri saya orang Jogja. Rambutnya lurus. Persis. Yes. Ada anak kecil perempuan. Ketawa-ketawa gini-gini. Siapa anak kecil itu Tuhan? Itu anakmu di masa depan. Yes. Saya udah lihat anak saya dulu. Padahal saya masih bujang. Waktu itu. Shut. Anak saya 2 putri semua. Yes. Hari yang akan terjadi. Itu kayak layar lebar. Ada seorang pengkhotbah. Gemuk, jelek, pendek. Siapa itu Tuhan? Itu kamu di masa depan. Saya waktu ketemu Pak Irman, saksinya ada. Saya tuh kurus. Kurus gini. Waktu saya bertobat, itu beratnya 30-an. 30 kilo, kurus. Karena saya pertapa. Sekarang udah apa? 65. Hari-hari akan terjadi. San, engkau jadi penasihat orang-orang terkemuka di negerimu. Yes. Benar. Waktu di pemerintahan SBY, saya diminta untuk jaga presiden. 10 tahun saya jaga presiden. Dan mundur dengan terhormat. Kenapa mundur terhormat, Dara? Karena 10 tahun saya bertugas. Saya banyak ninggalin keluarga. Saya ingin sama keluarga kembali. Karena tugas siap sedia sewaktu-waktu. Lihat semua, saat Tuhan ngomong, sudah waktunya kamu balik ke rumah orang tuamu. Tuhan, sebelum aku kembali ke rumah orang tuaku, aku minta satu hal. Jangan engkau tolak. Kalau engkau tolak, lebih baik aku tetap di sini saja. Baiklah. Permintaanmu akan kukabulkan, kecuali satu, bukan kedatangan. Saudara. Tuhan, jangan beri aku kekayaan. Nanti kalau aku kaya, lupa siapa engkau. Dan jangan beri aku kemiskinan. Karena orang miskin itu modalnya nekat dan susah. Aku minta satu aja Tuhan. Apa? Cukup bisa beli apa-apa. Apa yang terjadi? Tuhan bicara sama saya. Baiklah. Sebagai tanda. Selama engkau di bumi, engkau cukup. Kasih tanda saya. Nah setelah itu, lagu-lagu yang kau dengar tadi, kuberikan padamu. Sebagai tanda, engkau pernah ada di tempat ini. Dan pada waktunya tiba, engkau akan kembali ke tempat ini lagi untuk selama-lamanya. Proses naik kereta berkuda, berapi, masuk dalam tubuh, lep, hidup lagi. Mama saya, Daud mati, kok hidup lagi? Disitulah saya mulai melayani Tuhan. Dan lagu-lagu itu, semua alat musik saya bisa pegang, tidak bisa main. Not saya tidak bisa. Tapi lagu-lagu itu terdengar di telinga. Terciptalah lagu
awan kemuliaan. Ku tak ingin jauh darimu Tuhan, bawaku ke tempat kediamanmu. Lagu saya. Tapi kenapa saya tidak nyanyi sendiri? Kalau aku nyanyi suara hancur. Lagu di gereja Pak Gilbert, bagimulah kemuliaan, lagu saya. Nah, lagu saya yang terbaru tinggal direkam. Lagunya gini, tapi ingat, suaraku hancur. Bocorannya aja ya. Bila ku melihat langit adalah karyamu, bumi adalah ciptaanmu. Bila ku melihat laut segenggam tanganmu, siapakah aku di hadapanmu? Berharga di hadapanmu. Terus cari sendiri. Udah tak rekam, tinggal direkam, udah jadi, tinggal diperbanyak. Waktu itu saya ditanya, Daud, ini kalau direkam royaltinya gimana? Udah untuk gereja aja Pak Gilbert. Kenapa Pak Gilbert? Kok Daud, kenapa untuk gereja? Saya sadar itu bukan lagu saya. Karena saya hanya apa yang pernah saya di sana. Tinggal saya menu. Nah, saudara, surga itu dan tanda itu cukup bisa beli apa-apa itu. Sampai sekarang berlaku dalam hidup saya. Bayangin, saya bangun rumah cukup. Saya kan suka burung. Mau beli burung apapun, yang juara 1 cukup. Cukup. Suatu kali saya ingin beli mobil. Mobil pertama saya itu CR-V. Dapat berkat 250 juta. Waduh. Harganya CR-V itu kan new CR-V tahun 2001 2002. 245. Waduh, sisa 5 juta. Alhamdulillah. Sisa 5 juta. Ini kredit atau cash? Cash. Anak Tuhan nih, bukan anak hantu. Cash. Nggak taunya mobil itu ada on the road dan off the road. Saya kan nggak ngerti mobil. Ada on the road dan off. Nggak taunya 245 itu kosongan. Harus ada STNK dan BP. Tek. Tinggal berapa? 250 juta kurang 5.000. Teman saya ngomong, 1 liter beli bensin. Terusan yang kawan saya David yang nganterin, Daud, hebat kamu, cukup sampai di rumah. Saya walaupun gini, anak saya sekolah di international school semua. Saya ngomong sama Tuhan satu, oke, saya jalanin aja, cukup. Saya ada franchise Alfamart, ada, cukup sampai jadi franchise. Jadi apa saya lakukan tuh cukup aja. Nah, suatu kali teman saya ngomong, kamu salah sih Daud. Kamu harusnya ngomong, cukup bisa beli apa-apa, nambah cukup gitu. Jadi supaya tidak pas terus. Saya ingin batu, emerald, blue sapphire, cukup semua, ada. Cat eye, ada semua. Berlian, 5 karat, punya saya. Punya. Cukup semua. Nah, tapi cukup aja. Nah, suatu kali saya lihat, wah, Tuhan memberi saya tanda di muka bumi itu. Makanya saudara, kalau doa sama Tuhan, enggak usah banyak-banyak. Tuhan, enggak usah engkau beri aku kaya. Enggak usah sampai miskin. Cukup bisa beli apa-apa. Itu aja. Betul? Betul? Nah, jadi ingat, kita akan berdoa
lebih baik kita tidak tahu masa yang akan datang. Tapi kita jalanin aja hidup ini. Dan kita tahu di masa depan hanya satu kata, bahwa rencana Tuhan indah pada waktu, dan Tuhan menjamin masa akan datang kita, masa depan yang indah. Nah, saudara, saya ingin nyanyikan lagu ini ya. Suatu kali, jadi ini seorang pelatih bela diri, waktu itu dia gini, masih muda. Waktu dia, loh kok anak saya meninggal padahal saya lihat anak meninggal jam sekian, meninggal. Saya ngomong sama dia, kamu ingin tahu masa yang akan datang? Sekarang saya tunjukkan masa yang akan datang kamu. Udah siap kamu? Dia tidak yakin anaknya mati, karena usia masih di bawah 5 tahun. Begitu dia anaknya meninggal, dia ngomong, saya ngomong sama dia, dalam hidup ini jalanin aja. Dan yang kita percaya, rencana Tuhan itu yang terindah.